Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton pembahasan soal UAS budgeting pada siang kali ini. Kali ini kita akan membahas soal ujian yang digunakan pada tahun lalu. Ada 4 soal, kita akan mulai dari yang ke-1. Oke. Biaya overhead pada masing-masing departemen selama tahun 23 adalah sebagai berikut. Jadi, di soalnya ini diceritakan bahwa ada 4 departemen di satu perusahaan, di mana setiap departemennya itu dianggarkan dana sebagai berikut, yang ini. Kemudian, disediakan juga tabel alokasi penggunaan jasa untuk setiap departemen. Ada pemberi jasa dan penerima jasa. Pemberi jasa ini sama dengan departemen pembantu. Bisa dikatakan bahwa departemen pembantu ini adalah departemen yang memberikan jasa kepada departemen produksi 1 dan 2. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedua departemen pembantu juga dapat memberikan dana kepada satu sama lain. Bisa dilihat di sini bahwa si pembantu A memberikan dana kepada pembantu B sebanyak 25%. Begitu juga dengan pembantu B yang memberikan dana kepada pembantu A sebanyak 15%. Kemudian, info selanjutnya, diketahui bahwa produksi pada tahun 23 adalah sebanyak 2x00 unit. Oke, kemudian kita diminta untuk menentukan BOP untuk produksi 1 dan 2 bila tahun 22 BOP itu naik sebanyak 1x%. Ditanyakan juga total BOP tahun 23 bila produksinya naik sebanyak 2x%. Kita akan langsung masuk ke pembahasan. Di sini kita akan mengganti X-nya dengan 1. Dimisalkan bahwa X sama dengan 1. Kita akan menghitung besarnya BOP Departemen Pembantu atau Jasa setelah alokasi. Karena angka-angka yang di sini adalah biaya mentahan gitu sebelum dialokasikan, maka kita akan menghitung dulu dananya tuh berapa sih di setiap departemen setelah dilakukan alokasi jasa sesuai dengan informasi yang ada di tabel ini. Bisa dilihat bahwa pembantu A memberikan 25% ke pembantu B. Kemudian pembantu B memberikan 15% ke pembantu A. Maka kita di sini bisa dituliskan departemen pembantu A sama dengan 4 juta ditambah 0,15B. Kenapa seperti itu? Karena di soal itu dikatakan bahwa departemen pembantu A itu udah punya dana 4 juta. Tapi ternyata ditambahin lagi dananya sama si pembantu B sebanyak 15%. 15%-nya ini kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,15. Maka pembantu A sama dengan 4 juta ditambah 0,15B. Begitu juga dengan departemen pembantu B. Di soal dikatakan bahwa dia tuh sudah punya dana sebanyak 2 juta. Ditambah 25% dari si A. Jadinya 2 juta ditambah 0,25A. Nah, setelah membuat persamaan ini, kita akan menghitung nilai masing-masing A dan B. Mudah saja, kita hitung A sama dengan 4 juta ditambah 0,1B. Si B yang ini, kita ubah dengan persamaan yang ini. Jadi A sama dengan 4 juta tambah 0,15 dikali 2 juta ditambah 0,25A. Kemudian kita kalikan 0,25 dikali 2 juta, hasilnya adalah 300.000. Kemudian 0,5 dikali 0,25, hasilnya adalah 0,0375A. Kita pindahkan si A ini
ke sebelah kiri menjadi minus. A ini kita ibaratkan menjadi 1. 1 minus 0,0375 sama dengan 0,9625A. Kemudian 4 juta tambah 300.000 jadi 4.300.000. 4.300.000 dibagi 0,9625 jadinya 4.467.532. Kemudian kita menghitung B. Karena samaannya itu B sama dengan 2 juta tambah 0,25A. A-nya kita ganti dengan angka yang sudah didapat sebelumnya. Kemudian hasil akhirnya B adalah 3.116.883. Oke. Karena kita sudah dapat nilai A dan B, selanjutnya kita akan membuat tabel pembebanan BOP tahun 23 setelah dilakukan alokasi. Di sini ada keterangan BOP sebelum alokasi. Untuk Departemen Produksi 1 itu 15 juta, Departemen Produksi 2 itu 17 juta. Didapat dari mana? Ini adalah angka yang sudah disediakan di soal. Di sini dikatakan bahwa sebelum alokasi, Departemen Produksi 1 itu dananya itu 15 juta. Kalau untuk Produksi 2 itu 17 juta. Kita pindahkan ke tabel yang ini. Kemudian, alokasi dari Departemen A. Kita lihat di soal bahwa pembantu A memberikan dana ke Departemen Produksi 1 itu sebanyak 30%. Maka di sini kita tinggal kalikan saja 30% dikali 4.467.532. 4 juta ini adalah angka yang sudah kita dapat di sini. Karena dikatakan bahwa si Departemen Produksi 1 mendapatkan dana 30% dari pembantu A, maka kita tinggal kalikan saja 30% dikali nilai A yang sudah didapat. Hasilnya menjadi 1.340.260. Kita pindahkan ke sini. Begitu juga dengan Departemen Produksi 2. Jika kita lihat di soal, dikatakan bahwa Departemen Produksi 2 ini mendapat dana sebanyak 50% dari si pembantu A. Maka kita kalikan saja 50% dikali ini 4 juta. Hasilnya adalah 2.233.766. Begitu juga dengan yang ini caranya sama. Nah, kemudian cara menghitung BOP setelah alokasi itu gimana? Kita tinggal jumlahkan saja semuanya. 15 juta ditambah 1.340.260 ditambah 1.402.597. Hasilnya adalah 17.742.857. Begitu juga dengan Departemen Produksi 2. Kita jumlahkan semuanya. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu 21.103.896. Nah, setelah diketahui nih dana untuk Departemen Produksi 1 dan 2 setelah alokasi, baru kita akan menghitung BOP dan BOP total tahun 23 jika produksinya naik. Bagaimana cara menghitungnya? Dikatakan di soal bahwa BOP-nya itu naik 11% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 22. Namun, karena kita tidak tahu menanggung data BOP tahun 22, maka 11% ini kita kalikan saja dengan BOP tahun 2023 yang sudah didapat sebelumnya. Pertama-tama kita akan menghitung BOP Produksi 1, yaitu 17.742.857. Kita kalikan dengan 111%. Kenapa dikalikan dengan 111%? Karena kenaikannya adalah 11%.
17 juta ini adalah nilainya itu 100%. Kemudian ditambah dengan kenaikan yang 11% ini. Tambah 11%. Hasilnya itu adalah 111%. Maka 17.742.857 ini kita kalikan dengan 111%. Dibagi jumlah per unitnya itu 2.100 unit. Hasilnya adalah 9.378. Begitu juga untuk departemen produksi yang kedua. Mohon maaf, ini ada sedikit typo. Ini tuh harusnya departemen produksi 2. BOP setelah alokasi yang sudah kita dapat sebelumnya itu 21 juta. Kita kalikan dengan 111% dibagi 2.100 unit. Hasilnya adalah 11.154. Ini adalah nilai BOP untuk setiap unit. Jika kita ingin menghitung total BOP-nya, kita tinggal singkirkan saja 2.100 unitnya. Jadi tidak usah dibagi lagi dengan jumlah unit. Nah, itu adalah total BOP untuk semuanya begitu. Kemudian, nomor 2, BOP total jika produksinya naik 21%. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang saja. Total BOP yang sudah kita dapat dari pertanyaan nomor 1 ini, 2532, ini didapat dari mana? Ini adalah penjumlahan 9.378 ditambah 11.164. Nah, jumlah ini kita kalikan dengan 2.100. 2.100 adalah produksi pada awalnya. Nah, dikatakan naik 21%, maka kita kalikan dengan 121%. Ini adalah jumlah BOP totalnya, gitu. Kemudian kita akan lanjut membahas soal yang kedua. Berikut ini data yang bisa dipakai untuk menyusun anggaran administrasi PT Jaya Abadi di tahun 2023. Oke. Jadi kita akan menyusun tabel anggaran administrasi. Di sini sudah ada info produksi A, produksi B untuk setiap triwulan. Kemudian disebutkan juga biaya administrasi tahun 2023. Gaji pegawai per bulannya itu 4 juta, kemudian biaya depresiasinya 15 juta, biaya alat tulis 2 juta, listriknya 500.000, biaya pemeliharaan 600 ditambah biaya variabel. Oke, gimana caranya kita menyusun anggaran biaya administrasi? Pertama-tama kita akan memastikan bahwa data yang ada itu sudah dalam hitungan per tahun. Contohnya, yang ini. Gaji pegawai per bulannya itu 4 juta. Karena infonya ini masih per bulan, 4 juta ini kita kalikan dengan 12. 4 juta dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 48 juta. 48 juta, kita pindahkan ke sini. Kemudian biaya depresiasi. Di soal disebutkan biaya depresiasinya itu 15 juta per tahun. Maka kita langsung pindahkan saja 15 juta. Nah, kemudian untuk biaya alat tulis, biaya listrik dan air, karena masih per bulan, dua-duanya kita kalikan dengan 12. 2 juta dikalikan 12, 500.000 dikalikan 12, hasilnya kita pindahkan ke sini. 24 juta dan 6 juta. Kemudian bagaimana cara menghitung biaya pemeliharaan? Di soal disebutkan bahwa biaya pemeliharaan per bulannya tuh 600.000. Biaya pemeliharaannya tuh 600.000.
ribu. Tapi ada tambahan nih, 1x00 per JKL. Nah, rata-rata JKL yang digunakannya itu 2x0 JKL per bulan. Kita misalkan X ini dengan 1. Maka nomor 1000 ditambah JKL yang digunakan per bulannya itu tambahannya adalah 210 JKL. Di mana 1 JKL-nya itu 1100. Maka kita kalikan dengan 1100. Nah, begini. Hasilnya yaitu sebanyak 9.972.000. Kemudian, untuk data-data yang ada di sini, gimana cara menghitungnya? Karena ini adalah biaya untuk produk A dan produk B, maka kita akan menggunakan data yang ini, tabel anggaran produksi untuk produksi A dan produksi B. Pertama-tama kita akan menjumlahkan data yang ini, kemudian data yang ini. 5 juta ditambah 5.000 maksud saya ditambah 6.000 tambah 7.000 tambah 8.000, hasilnya adalah 26.000. 26.000. Kemudian 4.000 tambah 2.000 tambah 5.000 tambah 6.000, hasilnya adalah 17.000. Oke, yang ini 26.000, yang ini 17.000. Kemudian bagaimana cara menghitung yang ini? Karena ini adalah jenis biayanya yaitu gaji pegawai, maka kita akan menghitung 26.000 dibagi 43.000. 26.000 ini didapat dari jumlah produksi A. 43 itu adalah 26 ditambah 17, hasilnya adalah 43. 26.000 dibagi 43.000 dikali 48 juta, yaitu ini, gaji yang pegawai. Hasilnya adalah 29.023.256. Kemudian, untuk yang produk B-nya, 17 juta dibagi 43 dikali 48 juta. Hasilnya adalah 18.976.744. Begitupun dengan yang biaya depresiasi. Kita kalikan saja 15 juta ini kita kali dengan 26 per 43 untuk produksi A. Untuk yang produksi B itu kita tinggal mengalikan 15 juta dengan 17 juta per 43. Begitu. Hasilnya menjadi 9 juta untuk produk A dan 5 juta untuk produk B. Begitupun seterusnya untuk yang ini dan yang ini. Kemudian semuanya kita jumlahkan, hasilnya ini 102 juta. Yang produk A kita juga jumlahkan semuanya, hasilnya 62 juta. Produk B kita jumlahkan jadi 40 juta lebih. Begitu. Lanjut ke nomor 3. PT Cipta Karya akan menyusun anggaran biaya penjualan tahun 23 dengan data sebagai berikut. Dikatakan bahwa anggaran penjualan untuk tahun 23 itu sebesar 61 juta. Seperti biasa kita akan memisahkan X dengan 1. Nah, biaya penjualan yang dianggarkan itu sebanyak 61 juta. Namun, yang ditentukan untuk biaya penjualan hanya sebesar 20% dari penjualan. Kemudian,
Ini adalah realisasi biaya-biayanya. Dikatakan juga bahwa penjualan itu proporsinya sama tiap triwulan. Dan kita akan menyusun anggaran biaya penjualan tahun 23. Oke. Seperti yang sudah disebutkan bahwa anggaran penjualannya itu sebanyak 61 juta. Namun, biaya penjualannya hanya 20%. Maka 60 juta ini kita kalikan dengan 20%. Mohon maaf teman-teman, ini sepertinya ada kesalahan. Harusnya ini itu 61 juta, bukan 60 juta. Tapi karena, oke, baik. Kita misalkan saja bahwa anggaran penjualannya itu 60 juta. Jadi ini adalah 60 juta. Nah, 60 juta dikali 20%, hasilnya adalah 12 juta. Karena disebutkan bahwa penjualan itu proporsinya sama tiap kali bulan, maka yang 12 juta ini tinggal kita bagi 4 saja, hasilnya adalah 3 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung detail penggunaan setiap dana atau setiap biaya. 3 juta ini kita kalikan dengan persentase yang ada di sini. Biaya promosi 3 juta dikali 20%, 600.000. Dan seterusnya. Kemudian data-data yang sudah didapat kita akan masukkan ke dalam tabel. Yang ini 600, 760, 300, 300.000, 600.000. Kita pindahkan semuanya ke sini. Nah, karena dikatakan bahwa biaya itu sama tiap bulan, untuk TW1, TW2, yang ketiga, yang keempat sama semua, maka data-data ini tinggal kita copy paste saja ke setiap triwulan. Habis itu kita jumlahkan. Jumlahnya pun pasti otomatis sama, 3 juta untuk semuanya. Nah, kemudian kita akan menghitung juga jumlah setiap biayanya. Biaya promosi, tinggal kita kalikan saja. Ini 600.000, kita kali 4, jadi 2.400.000. Biaya komisi 750.000, kita kali 4, jadinya 3 juta. Dan seterusnya, hasil akhirnya adalah 12 juta, begitu. Kemudian, untuk soal yang terakhir, yang keempat, kita baca dulu soalnya. Anggaran produksi tahun 22 sebesar 1.100 unit dan hanya terrealisasi 90%-nya. Jumlah material yang dianggarkan itu sebanyak 3.500 kilo dengan total biayanya 5 juta. Realisasi biaya material sebesar 3.100.000 dengan pemakaian sebanyak 2.450 kilo. Susunlah laporan anggaran material tahun 22. Oke, kita misalkan X sama dengan 1. Dikatakan di soal bahwa anggaran produksi tahun 22 itu sebanyak 1.100 unit. Namun, yang terrealisasi itu hanya 90%-nya. Maka kita kalikan saja. 1.100 dikali 90, hasilnya adalah 990. Kemudian, anggaran total biayanya itu yang dianggarkan sebanyak 5 juta. Namun yang terrealisasinya hanya 3.100.000. Jumlah material yang dianggarkan itu 3.500. Namun yang terrealisasi hanya 2.450. Nah, kita akan melakukan perbandingan data, anggaran, dan realisasinya. Produksi per unit 1.100. Yang di sini kita pindahkan ke sini. Kemudian realisasinya 990. Kita pindahkan ke sini. Kemudian jumlah material. Jumlah materialnya itu 3.500. Yang terrealisasinya adalah 2.450. Nah, kemudian setelah memindahkan data
produksi, dan jumlah material, kita akan menghitung SUR atau Standard Usage Rate. Gimana cara menghitungnya? Kita bagi saja 3.500 dibagi 1.100. Hasilnya adalah 3,18. Begitu juga dengan yang ini. Kita bagi 2.450 dibagi 990, hasilnya adalah 2,47. Kemudian, bagaimana cara menghitung harga? Ini juga sama. Kita tinggal bagi aja 5 juta ini yang biaya material, kita bagi dengan jumlahnya. Maka didapat harga per kilonya itu 1.428. Begitu juga dengan yang ini. 3 juta 100 kita bagi dengan 2.450. Hasilnya adalah 1,265. Gitu. Oke. Karena di sini sudah ada rumus-rumus yang ditetapkan untuk setiap selisih. Pertama-tama yaitu selisih kuantitas, yaitu URS dikurangi KA dikali HA. SK ini adalah selisih kuantitas. Kemudian URS itu di mana? URS adalah hasil dari 990 yang ini kita kali 3,18 ini. Maka hasilnya adalah 3.148,2. Kita pindahkan ke sini. Kita dikurangi KA, yaitu kuantitas anggaran. Anggaran untuk kuantitas adalah 3.500. Kita kurangi dengan 3.500 dikali HA, atau harga anggaran yang ini. Hasil akhirnya adalah 500.611,4 dengan nilai minus, yaitu turun. Kemudian untuk selisih harga juga sama. Kita tinggal masukkan saja angkanya. SH itu selisih harga, HR itu harga realisasi, HA harga anggaran, dan KL kuantitas realisasi. Hasilnya adalah minus 399.350. Kemudian ini rumus untuk selisih efisiensi. Kuantitas realisasi dikurangi URS dikali harga anggaran. Setelah itu kita totalkan saja angka yang ada di setiap selisihnya. SK, SH, dan SE dijumlahkan menjadi 1.896.991. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih.